Perjalanan ke gunung tidak selalu mulus. Ini adalah sebuah sudut alam yang menyimpan ketenangan. Berada di kawasan pegunungan Bulukumba, Donggia Kahaya menawarkan keindahan alam yang masih alami. Sungai mengalir perlahan di antara bebatuan, pepohonan berdiri rapat menjaga sunyi, tempat di mana langkah melambat dan pikiran diberi ruang untuk beristirahat. Hahaha. Ciluk. Ba. Kita lagi digangguin sama musuh-musuh, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sekarang hari Jumat tanggal 19 19 Desember 2025. Nah, siang ini tepatnya jam 2 siang hari Jumat kita akan camping di sebuah tempat camping di Kabupaten Bulukumba di Donggia Donggia Kahaya. Kahaya. Nah, jaraknya itu sekitar 2 jam kalau dari Sinjai Kota. Jadi kita akan 3 hari 2 malam di Donggia Kahaya. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Let's go. Let's go. Let's go. Ayo. Naik Mina di mobil. Sini. Nah ini dia teman-teman, barang-barang kita sudah kita naikkan semua ke dalam mobil. Di situ ada roof box. Jadi barangnya tambah banyak teman-teman. Oke, let's go. Kita jalan dulu. Mari kamu. Wawa nak ada nih wawanya. Tuh. Ya, tarik. Teman-teman, kita barusan jalan sekitar 30 menit. Kita di daerah, namanya daerah apa ini? Ya pokoknya Sinjai Selatan teman-teman. Dan estimasi 2 jam. Jadi persiapan kita 3 hari 2 malam di Donggia teman-teman. Dan untuk perlengkapan logistik kita sudah siapkan semua. Mudah-mudahan tidak kelaparan di tempat camping. Nah, nanti kita spill. Tapi boleh dong dikasih bocoran. Apa-apa saja yang dibawa, Bunda. Itu kita bawa makanan rumahan. Kayak cumi, udang. Oh, sama itu mie ayam. Itu bukan makanan rumahan, itu menu restoran. Kita barusan beli bakso. Masa apa ini? Soal cibung. Solan Cibung, Wong Deso. 10.000 3 biji. Yang campur memang daging di, kayaknya lebih banyak daging di sapinya. Perlahan, penjual bakso yang kami beli 10.000 3 biji tertinggal di belakang. Kami kembali melanjutkan perjalanan sambil memakan es teler dan bakso yang sudah kami beri kecap dan sambal. Dari sini, untuk sampai ke tujuan kami masih jauh. Kami harus melewati Pasar Tanete dan Palampang, sampai akhirnya menemukan pertigaan Indomaret Palampang untuk belok kanan. Dan ada Indomaret sebelah kanan teman-teman. Jadi dari sini jalan poros kita belok ke kanan. Belok ke kanan. Nah dari sini kita akan menempuh jarak kurang lebih 26 km lagi teman-teman. Sekitar 1 jam perjalanan dari sini. Sebenarnya banyak ada juga jalan tapi dia agak jauh ke arah Kota Bulukumba, namanya di Batu Karopa. Jadi bisa lewat situ juga. Tapi kita milih jalan yang ini. Waktu bulan 2 kemarin kita lewat sana. Dan kita tadi malam sudah review di Google Maps dan ternyata bisa lewat sini teman-teman. Kita lihat apakah jalanannya bagus atau tidak bagus. Oke, lanjut terus teman-teman.
Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Betul? Tuh. Oke. Tuh. Di Google Maps tidak arahkan ke sini, dia ngarahkan ke Tahura. Yang melewati jembatan yang tidak bisa dilewati mobil. Yang lewat jembatan tapi mobil tidak bisa. Jadi kita lewat jalan Bajigau. Ada pepatah mengatakan, jangan terlalu percaya, jangan terlalu mencintai, jangan terlalu berharap, karena itu bisa menyakitimu. Kali ini kami pakai pepatah itu. Kami tidak begitu percaya dengan Google Maps kali ini, karena jalur yang ditunjukkan tidak bisa dilalui oleh mobil. Nah, teman-teman, sedikit tips saran jika kalian mau ke Donggia dari arah Sinjai, kalian jangan ngikutin Google Maps ya. Kalian bisa ngikutin Google Maps ketika sudah sampai di Palampang. Jadi ketika masuk ke Indomaret tadi belok kanan, kalian cari di Google Maps itu apa? Gerbang Kahaya. Gerbang Kahaya. Jadi Titiknya kan? titiknya Gerbang Kahaya, jangan titiknya ke Donggia. Oke, kalau misalnya kalian titiknya ke Donggia, kalian akan tembus kembali ke jalur Sinjai yang jalur Sinjai Borong, dan itu tidak bisa dilewatin mobil, teman-teman. Tidak. Apa itu? Nah, teman-teman, sekarang jam 16:23 menit. Kita masih di jalan sekitar 7 kilo lagi sampai di lokasi camping. Dan sekarang jalanannya menanjak, dan semakin mau sampai itu jalanannya semakin rusak ya, teman-teman. Apalagi jalanannya menanjak, jadi harus pakai gigi satu untuk menanjak. Tapi overall secara jalan ini masih lebih mending daripada jalanan dari Sinjai ke Malino. Nah, ini dia pintu gerbangnya untuk menuju ke Kahaya Donggia. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Tinggal beberapa kilo lagi sampai di tujuan. Kabut mulai turun, jalan semakin menanjak. Kadang-kadang mobil kami pakai gigi satu. Di depan, alam menunggu. Di belakang, rutinitas perlahan tertinggal. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di area parkir. Kalau misalnya mobil kecil itu, mobil yang mini car, apa namanya, mobil sedan ya, mobil sedan itu biasanya parkir di sini. Nah, parkir di sini sebelum masuk ke kawasan wisata Donggia Kahaya, teman-teman. Nah, itu dia, ada beberapa motor yang parkir di depan, jadi bisa parkir di sini. Karena jalanannya kurang bagus, jadi agak susah masuk ke dalam. Tapi ini kita pakai mobil 4x4. Kita coba tes ya, masuk ke dalam lokasi camping. Nah, di sini yang sebelah kanan banyak motor parkir. Jadi mereka jalan dari sini ke lokasi camping. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim.
teman-teman, kita sudah sampai di Donggia Kahaya dan kita coba cari parkir dulu yang bagus. Dan kita mau turunin barang dulu karena di sini tempat parkirnya nggak bisa langsung masuk ke dalam lokasi camping. Jadi kita harus ngangkat barang dulu ke bawah sana teman-teman. Nah, seperti ini suasananya. Alhamdulillah tidak hujan. Dan ini dia suasana di Donggia Kahaya, Masya Allah, luar biasa. Oke, kita mulai buat angkut barang dulu ke bawah sana. Tempat campnya di dalam sini teman-teman. Oke, mantap. Kita mau reservasi dulu di sini. Nah, jadi ini harga tiket masuknya. Kalau cuman visit kunjungan 10.000, kalau camping 15.000 per orang teman-teman. Oke. ABK 2 orang, 1 anak kecil. Umur berapa? Umur 3 tahun. Retribusi non camping 10.000, camping 15.000. Masih terjangkau teman-teman harganya, dan tempatnya lumayan bagus, mantap sekali, tertata dengan baik. Ada WC-nya juga Kak Di? Iya, ada. Ada WC, ada musola juga. Oke, makasih banyak Kak. Kita udah sampai di camping groundnya, dan seperti ini suasana di sore hari ini. Agak gerimis teman-teman, tapi Masya Allah pemandangannya luar biasa. Jadi kita mau setup tenda di sini dan kita mau 2 malam di sini teman-teman. Luar biasa sekali, tertata dengan baik. Oke, kita bangun dulu tendanya. Setibanya di sini, kami mulai membangun tenda di tengah pelukan pegunungan. Tiang demi tiang berdiri, kain tenda terbentang perlahan. Pemandangan terbentang ke segala arah, awan menggantung rendah menutupi puncak yang perlahan menghilang, seolah alam ikut menjaga tempat ini. Tenda berdiri sederhana, kecil di antara luasnya alam, namun cukup untuk menjadi rumah bagi malam yang akan kami lewati. Menjelang malam, tenda ini bukan sekedar tempat berlindung, tapi satu-satunya rumah di tengah sunyinya alam. Teman-teman, sekarang jam 5.30 sore. Ya, kita barusan sudah setup tenda, alhamdulillah, tapi masih berantakan teman-teman. Sekarang udah sore banget dan kita mau kasih lihat view-nya Donggia. Sadu sekali, mantap sekali. Camping di sini rekomendasi, tempatnya terawat, mantap. Nah, ini dia rasa lelah yang kita dapatkan, kurang lebih 2 jam perjalanan terbayar dengan pemandangan yang luar biasa seperti ini teman-teman. Masya Allah sekali. Tuh. Jadi yang camping cuman kita, tendanya di sini. Nah, ini juga cuman bisa kebanyakan orang di sini hanya berkunjung aja, nggak nginap ya teman-teman. Di bawah ada sungai. Nah, di sana itu Kabupaten Sinjai Borong, daerah sana. Nah, jadi ini batas antara Bulukumba dan Sinjai. Dan sore hari ini gerimis, makanya kita cepat-cepat untuk buka tenda biar barang-barang aman, terkendali. Oke, camping lagi kita nak. Berapa hari? 3 hari 2 malam. Meong. Oh, ada meong. Ada gazebo. Kemudian ada toiletnya juga di sana teman-teman. Nanti kita jalan ke toilet. Di sini juga bisa camping. Sama di sini. Kalau yang di atas itu dia cuman buat spot foto doang. Jam 6.16 sore kita sudah bolak-balik
ya sebanyak mungkin 102 kali ya dari sana. Hah? Dari tempat parkiran ke sini buat ngangkut-ngangkut barang. Dan alhamdulillah semua barang sudah kita angkut dan kita akan nginep 2 malam di Donggia Rahaya. Luar biasa sekali teman-teman. Ya sayang sekali kalau cuman 1 malam aja di tempat seindah ini. Dan kita lupa masih ada barang yang tertinggal di mobil ternyata teman-teman. Lampu belum kita ambil. Kemudian kita masuk ke tenda power station. Ini juga yang paling berat teman-teman. Yang paling berat itu ini salah satunya power station 30 kilo, tenda 20 kilo, kemudian ada kursi sendiri ini yang besar, ini enggak terlalu berat cuman besarnya aja. Kemudian ada logistik kita, kemudian perlengkapan masak. Kemudian kita masuk ke dalam tenda. Nah ini juga air lumayan. Ya banyak lah yang kecil-kecil juga banyak teman-teman. Nah ini dia belum selesai semua kita setup. Dan suasana di tenda kali ini. Jangan naik nak situ. Salah tidak boleh naik situ. Tidak boleh nak. Sebentar lagi kayaknya maghrib teman-teman. Kayaknya sudah azan nih. Dan suasananya hujannya sadu sekali, tidak terlalu deras. Luar biasa tempat ini. Seperti ini teman-teman suasana di sore hari ini di Donggia. Kita coba jalan ke depan. Nah ini cukup luas untuk area camping di Donggia Rahaya. Bisa sampai ujung sana, masih ada ujung sana, nanti kita jalan-jalan ke sana karena sudah keburu malam, jadi kita mau lihat-lihat dulu. Ada tulisan Donggia di sini, kita coba naik. Nah teman-teman, ini dia ada tempat buat santai di pinggir tebing ya. Jadi bisa sambil lihat pemandangan. Ini lagi dibangun kayaknya kedai kopi, kedai teras. Coba kita ke bawah. Kayaknya malam ini cuman kita saja yang camping di sini teman-teman. Nah itu bagian toilet. Kemudian ada teras, kedai teras, ada jual-jual makanan, minuman. Dan ini ada sewa alat outdoor. Nih, jadi yang mau sewa-sewa juga bisa, tidak bawa tenda ke sini, terus bisa nyewa di lokasi camping. Oke. Tabe Om. Pintu gerbang, selamat datang di Donggia. Dan ini dia area parkir teman-teman. Jadi kalau mobilnya dia mobil sedan, dia nggak bisa sampai sini. Dan kita juga lihat jalanannya tadi lumayan ekstrim. Karena kalau dari sini ke atas arah pulang itu mendaki teman-teman. Jadi agak susah. Jadi banyak yang parkir di depan sana. Nah seperti ini suasananya di sore ini menjelang maghrib. Dan kita mau sekalian ambil air wudhu dulu buat sholat maghrib teman-teman. Oke. Jadi di sini ada fasilitas toilet juga. Dan dia di bawah. Nah ini dia toiletnya, ada 1, 2, 3, 4. Ini bersih sekali, bagus, terawat. Ini kayaknya baru teman-teman toiletnya. Ada wastafel, ada tempat wudhu. Nah, ini toilet yang di bawah lagi. Nah, ini yang pertama. Waktu kemarin kita datang yang ini belum ada, cuman ada yang 2 ini teman-teman. Nah itu ada musola di sana. Kita coba ke musolanya. Nah ini dia musola, lumayan luas, cukup bersih teman-teman, mantap sekali. Jadi fasilitas di sini terjaga. Oke, kita kembali ke tenda buat makan. Nanti kita lihat kita mau makan apa malam hari ini teman-teman. Barusan kita beli paket wifi. Jadi di sini itu sinyalnya
nggak bagus ya untuk Telkomsel, kalau provider lain nggak tahu. Nah, kita beli voucher wifi ini harganya 8.000 untuk 7 jam. Ada juga paket 3 jam harganya Rp5.000. Jadi cukup murah meriah, dan saya beli 2 untuk jaringan wifi, jadi kita masih bisa berkomunikasi ya dengan dunia luar, karena di sini nggak ada wifi. Bisa beli di sini teman-teman. Jadi di bawah sini ada kedai teras, bisa beli paket wifi di sini. Nah, jadi dari pintu masuk turun ke bawah dekat WC. Perlahan malam datang, suhu mulai turun, suara alam makin terasa, dan lampu tenda jadi teman. Saatnya persiapan makan malam, tidak terburu-buru, hanya kegiatan sederhana ditemani udara dingin dan suasana tenang. Mau masak apa malam ini Bunda? Makan mie ayam. Mantap sekali. Mana ayamnya? Oh, masih di dalam tenda ayamnya. Oh. Astaga, sawinya belum dicuci. Astagfirullah, kenapa tadi cuci? Memang dari rumah. Alhamdulillah, ini dia teman-teman. Mie-nya sudah jadi. Awas, Mak. Kita mau makan malam dulu. Yang mana saya punya aku? Ini. Yang ada baksonya. Nah, ini ada baksonya 3, kita beli tadi di Lancibung teman-teman. Ini coba dari dekat. Belum ada ayamnya ya? Iya, belum. Jadi kita campur sendiri ya teman-teman. Jadi ambil Simpan di suka-suka, sana, simpan. you can eat. Nah, seperti ini teman-teman. Panas, Nak, panas. Ayo makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba dulu. Tambah Sedap. ayamnya. Menu malam ini sederhana, mie ayam hangat, sawi yang tidak dicuci, dimasak pelan-pelan di tengah dinginnya malam. Kami mulai makan, menikmati hangatnya makanan setelah hari yang panjang. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai makan. Maksudnya saya ya sudah makan. Walaupun sayurnya tidak dicuci, alhamdulillah habis. Rasanya mantap. Mungkin karena sayurnya tidak dicuci. Apalagi kalau sayurnya dicuci, makin mantap sekali teman-teman. Nah, ini dia Ini sayur. sayur yang belum dicuci. Ini Ada juga bakso. sayur. Ada sayur, ada ayam. Ayam apa ini? Katsu. Chicken katsu. Ini Terus daging. ada daging juga, masya Allah, luar biasa. Ada es krim. Es krim. Persiapan kalau siapa tahu kalau siang toh di panas. Oh begitu. Mm-mm. Di gunung makan es krim. Ini Ada cumi. Oh. Ini bisa tumis hitam saja. Ini udang. Ada udan. Dan ada Udang kentang G. goreng. Mantap sekali persiapan kita. Ya Jadi nanti bagi tinggal kami dipilih ini mau makan sangat apa. bagi kami ini sangat cukup, lebih Lagi, dari Nak. cukup sekali ya kita makan makanan seafood. Jadi ini dia teman-teman, tiket masuknya 15.000 per orang untuk nginep. Anak-anak seperti ini anak-anak gratis, Balita. free. Hah? Balita ya. Balita. Itu per malam 15.000 atau sepuasnya? Hah? Satu minggu? Mau 1 bulan. Kayaknya 1 tahun deh. Nanti coba kita konfirmasi lagi nih 15.000 untuk 1 malam atau gimana teman-temannya. Wifi-nya berapa? 7.000? 8.000? 8.000 8.000 7 jam. 7 jam. Kalau 3 jam 5.000. Mending ambil 7 jam. Iya. Tambah Saya saja. tadi tanya paket yang 1 minggu ada ndak? Katanya ndak ada. Teman-teman, setelah kita makan, saya request sama istri mau minum Teh tarik. teh tarik. Ini dia sudah jadi. Harusnya ditarik-tarik dong.
Ya, karena kita bukan spesialis teh tarik ya. Jadi Ada kita tuh yang video-video spesialis aduk. perindapan Kenapa? bikin teh tarik. Bagaimana? Jago. Minum cepat sayang, mumpung lagi panas. Cepat sekali dingin. Kita coba cicipin teh tarik di tengah-tengah gunung. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Walaupun hanya teh tarik ya, tapi kalau dinikmati suasananya juga sejuk sekali. Rasanya itu seperti apa? Seperti apa? Rasanya itu seperti nikmat sekali, sadu Masya sekali. Allah. Bersyukur sekali kita berada di tempat seperti ini, teman-teman. Itu baru 1 kali, belum 2 kali. Cukup sekali. Enak sekali, teman-teman. Awas listen ya. Kalian wajib datang ke sini, bawa teh tarik, bawa mie, Bawa istri. bawa istri, dan jangan lupa sayurnya dicuci. Oke? Setelah makan dan menyeruput teh tarik khas Perindavan, kami duduk bersama, Mobil. tertawa kecil, bercerita hal-hal sederhana, dan menikmati malam yang tenang. Dan akhirnya kami bersiap untuk istirahat. Teman-teman, sekarang jam 10 malam. Kita mau siap-siap untuk istirahat. Jadi berhubung karena ada anjing, makanan kita masukkan semua ke dalam box ya. Dingin? Oke, kita istirahat dulu teman-teman. Sampai jumpa besok pagi. Mantap. Lap kakinya sini ya. Ayo Bobo. Loh, sudah malam. Assalamualaikum. Saat malam semakin larut, kami masuk ke tenda. Tak lama, hujan turun pelan. Suaranya mengetuk tenda, menemani kami hingga tertidur. Kayak itu hari ke bapak. Pagi menyambut dengan mendung dan udara yang dingin. Hujan dari jam 2 pagi masih terasa. Hari baru dimulai dengan pemandangan Donggia Kahaya yang dikelilingi oleh pegunungan yang indah. Di sekitar area camping terlihat sebuah rumah hobbit kecil, menambah kesan unik di pagi ini. Halo teman-teman, selamat pagi. Sekarang hari Sabtu jam 8. Dan suasana pagi ini tadi dari jam 2 pagi sampai jam 6 hujan teman-teman, sampai jam 7 mungkin ya teman-teman. Dan suasana pagi ini kita masih sendiri, tendanya masih satu. Dan alhamdulillah cuaca di pagi ini mendung tapi tidak hujan teman-teman. Selamat pagi. Main apa? Mobil. Seru? Selamat Halo. pagi. Pagi. Pagi ini kita mau ngapain? Pagi ini kita mau sarapan Sarapan apa? roti telur. Sebelum makan roti telur, istri saya menyiapkan pisang goreng sebagai menu makanan pembuka di pagi ini. Kita kasih di pinggir-pinggirnya aja. Dan ini dia salah satu makanan terbaik di Indonesia. Udah. Setelah makan pagi, kami berjalan-jalan menyitari area camping sambil melihat kondisi jalan yang akan kami lalui saat pulang nanti. Nah teman-teman, kalau misalnya kita mau pulang itu jalanannya seperti ini. Tuh, jalanannya seperti ini sampai ke atas. Jadi makanya banyak motor juga yang parkir di atas sana teman-teman. Takutnya kalau hujan, di sini kan menanjak.
takutnya bannya slip jadi nggak bisa pulang. Jalan masuknya di sini. Nah itu udah aspal tuh di sana teman-teman. Jadi bisa parkir kalau misalnya mobil yang sedan bisa parkir di sini teman-teman. Tempat parkirnya bisa di sini. Kayak gini juga mau dibikin lahan buat parkir teman-teman. Kalau misalnya mau ke sungai bisa lewat sini teman-teman. Terus saja turun. Tak terasa hari sudah siang. Kami kembali berkumpul untuk makan. Dan siang ini kita mau masak. Udah dikupas kulitnya. Kemudian ada sayur sayur bening. Kompor boleh dinyalakan. Menu siang ini ada udang dan sayur bening. Rasanya mantap. Oke teman-teman, ini dia sudah matang. Ada sayur kangkung dan sayur bening dan udang. Udang. UNG. Oke, kita mau makan dulu teman-teman. Kita coba masakan istri. Enak. Setelah makan siang, kami kembali bersantai, menikmati suasana alam, berbincang ringan tanpa rencana besar. Tak terasa sore tiba dan kami disusul oleh keluarga. Mereka berencana camping 1 malam di sini bersama kami. Suasana pun berubah, semakin ramai semakin seru. Oke teman-teman, selamat malam. Sekarang jam 8 malam. Kita banyak kedatangan tamu teman-teman. Nah ramai sekali suasana malam hari ini di Donggia Kahaya. Nah pergi liburan 3 negara ya? kita makan malam hari ini ada ayam kecap. Nah dan kita juga mau bikin daging teman-teman. Malam ini kami duduk dan makan bersama. Suasana jadi lebih ramai, tenda bertambah, tawa makin sering terdengar. Satu tempat banyak cerita dan kebersamaan yang hangat bersama keluarga. Kamu mau lihat videoku tadi? Sekarang jam 10.30 malam. Halo nak, mau bobo? Mau bobo? No. Kenapa no? Sudah malam. Oke, dadah dulu. Dadah. Sampai jumpa besok pagi. Selamat pagi teman-teman dari Bukit Donggia, Kabupaten Bulukumba. Sekarang jam 6 pagi, hari Minggu, tanggal 21 Desember 2025. Oke, sadu sekali pagi hari ini. Tuh awannya masih di bawah. Mantap. Pagi ini kita mau makan sarapan pagi kita. Ini ada daging. Ini daging sorflet pergantian pemain teman-teman. Tuh. Ini kita pasang playsheet biar bisa masak-masak
dengan tenang. Sambil menunggu masakan matang, tiba-tiba pelangi muncul dari kejauhan. Momen berkesan karena sudah hampir 1 tahun kami tidak melihat pelangi. Dan pagi ini kita masak apa Bunda? Cumi hitam. Cumi hitam, terus ada sayur buncis. dan ada Raket nak, nanti nak. Makan nasi dulu yang nasi. sudah kita Nah, kukus. itu bocil lihat sih. Oke teman-teman, cuminya sudah jadi, terus ada sayur dan nasi. Saatnya sarapan pagi. Kami sengaja memindahkan meja dan kursi supaya lebih menyatu dengan alam. Menu cumi, sayur, dan daging menjadi santapan lezat pagi ini. Setelah makan, kami menikmati kopi khas Kahaya dengan sedikit gula aren. Rasanya mantap. Coba, gimana rasanya? Mantap. Pagi sudah kami lewati, perut kenyang, suasana masih tenang. Tiba-tiba hujan turun. Sambil menunggu hujan reda, kami membereskan perlengkapan camping sedikit demi sedikit. Saatnya berkemas, melipat tenda, merapikan barang, pelan-pelan meninggalkan tempat yang semalam jadi rumah sementara. Waktunya untuk pulang. Terima kasih kepada Sandi, Fausan, Irfan, Arsya, Saldi, dan Sapri, bocah Akamsi yang bantu kami mengangkat barang. Tanpa jasa kalian, kami akan bolak-balik 102 kali lagi. SMP? Satap 13 Bulukumba. Oke teman-teman, kita barusan sudah packing dan kita sudah pastikan semuanya bersih. Sekarang jam 3 sore dari Donggia Kahaya. Kita pamit ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Isat, bye. Bye. Perjalanan ini mengajarkan kami bahwa camping bukan soal sejauh apa kita pergi atau semewah apa perlengkapannya, tapi tentang waktu, tentang kebersamaan, dan tentang menikmati setiap momen apa adanya. Kami pulang membawa cerita, kenangan sederhana, dan keinginan untuk kembali lagi suatu hari nanti. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.